Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan aplikasi perpustakaan digital. Saya, Erina Berliana. Perpustakaan digital. Perpustakaan digital adalah sebuah lingkungan materi multimedia dalam bentuk digital yang tertata, ditujukan untuk keuntungan populasi pengguna yang terstruktur. Perkembangan internet sebagai salah satu aplikasi teknologi informasi membawa dampak bagi perkembangan perpustakaan konvensional. Munculnya fenomena perpustakaan digital atau yang bisa disebut dengan digital library merupakan salah satu perkembangan lebih lanjut dari web browser yang pada awalnya hanyalah media untuk menyampaikan informasi secara searah. Aplikasi perpustakaan digital. Aplikasi perpustakaan digital, komputer tidak mempunyai inteligensi sendiri dan harus dipasok dengan instruksi-instruksi yang memberitahu apa yang akan dilakukan dan bagaimana serta kapan melakukannya. Perintah-perintah tersebut disebut dengan perangkat lunak atau yang bisa disebut dengan software. Perangkat lunak diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi umum sering disebut sebagai paket perangkat lunak, software package. Perangkat lunak biasanya dibuat oleh programmer profesional. Berikut ini adalah aplikasi atau software yang digunakan pada perpustakaan digital. Yang pertama, Senayan Library Management System. SLIMS adalah perangkat lunak sistem manajemen perpustakaan atau library management system, sumber terbuka yang dilisensi di bawah GPL F3. Aplikasi ini pertama kali dikembangkan dan digunakan oleh Perpustakaan Kementerian Pendidikan Nasional, Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Pendidikan Nasional. Aplikasi SLIMS dibangun dengan menggunakan PHP basis data MySQL dan pengontrol versi Git. Pada tahun 2009, SLIMS dikembangkan dan menggunakan berbagai perangkat lunak open source. Open source yang digunakan untuk mengembangkan SLIMS sehingga menjadi sebuah perangkat lunak otomasi perpustakaan. Dibedakan menjadi SLIMS dibangun dengan menggunakan PHP basis data MySQL dan pengontrol versi Git. Pada tahun 2009, SLIMS dikembangkan dan menggunakan berbagai perangkat lunak open source. Open source yang digunakan untuk mengembangkan SLIMS sehingga menjadi sebuah perangkat lunak otomasi perpustakaan. Dibedakan menjadi dua penerapan aplikasi SLIMS pada perpustakaan digital. Pertama, penerapan teknologi informasi digunakan sebagai sistem informasi manajemen perpustakaan. Bidang pekerjaan yang dapat diintegrasi dengan sistem informasi perpustakaan adalah pengadaan, inventarisasi, katalogisasi, sirkulasi bahan pustaka, pengolahan anggota, statistik, dan lain sebagainya. Yang kedua, penerapan teknologi informasi sebagai sarana untuk menyimpan, mendapatkan, dan menyebarluaskan informasi ilmu pengetahuan dalam format digital. SLIMS juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan SLIMS yaitu Selanjutnya, saya akan membahas tentang ePrints. ePrints adalah perangkat lunak open source yang dikembangkan oleh School of Electronic and Computer Science, University of Southampton, England, United Kingdom. Aplikasi ini berbasis web yang digunakan untuk membangun sebuah repositori. Oleh karena itu, membutuhkan aplikasi pendukung utama seperti Apache, MySQL, Perl, dan Moodle. ePrint termasuk multi-platform, baik pengembangan oleh Red Hat, Fedora, atau Debian Ubuntu. Jadi, ePrints dapat berjalan dengan baik di semua distro seperti Linux, Windows, ataupun yang lainnya. Software repository ePrints dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dalam penyimpanan objek digital dan metadata serta mendukung berbagai layanan yang lebih luas dalam sebuah institusi atau lembaga. Selain itu juga, ePrints dapat digunakan untuk menyimpan gambar, data, penelitian, dan suara dalam bentuk digital. Yang selanjutnya yaitu karakteristik aplikasi perpustakaan digital ePrints. Yang pertama, berdasarkan koleksi dan hubungan antar koleksi. Yang kedua, pada struktur internal dari objek digital, entitas dasar ePrints adalah data objek.
Yang ketiga, dalam metadata dari penyimpanan konten digital, metadata dapat ditetapkan oleh pengguna atau admin. Yang keempat, dilihat dari pencarian dan penelusuran. Yang kelima, berkaitan dengan manajemen objek. Yang keenam, Apprints menerapkan pengaturan akses. Yang ketujuh, dalam sistem Apprints terdapat pengkodean karakter atau Unicode, di mana sistem ini mendukung untuk berbagai macam bahasa. Yang kedelapan, aplikasi perpustakaan ini dalam fitur interoperabilitas memiliki sistem pendukung OAI PMH untuk berbagi metadata antar repositori. Yang kesembilan, pada tingkat kustomisasi, data objek pada Apprints mengandung metadata yang ditetapkan oleh pengguna atau admin. Yang selanjutnya yaitu Fedora, Flexible Extensible Digital Object Repository Architecture, atau bisa disingkat Fedora. Fedora telah dibangun oleh penyelidik-penyelidik di Cornell University sebagai satu sistem bagi tujuan menyimpan, mengurus, dan menyediakan akses kepada kandungan digital. Fedora Commons merupakan aplikasi open source yang berada di bawah lisensi Mozilla Public License. Perangkat lunak ini menggunakan basis J2EE atau Tomcat dan eksis sebagai kerangka piranti lunaknya untuk mendukung layanan berbasis web. Fedora ini digunakan dalam sistem RI perpustakaan untuk kebutuhan penyimpanan dan akses informasi digital yang berintegrasi dengan keamanan, metadata, semantik, ataupun kolaborasi. Berikut ini ada kekurangan serta kelebihan dari Fedora. Kelebihan dari Fedora yang pertama itu digunakan sangat luas, sekitar 50% pada pengguna Linux di Indonesia, dan populer terutama di Amerika. Yang kedua, dukungan yang baik, inovatif, desktop yang bagus, serta tools yang terkonfigurasi. Yang ketiga, tingkat keamanan atau security yang baik, yaitu adanya paket C-Linux atau Security Enhanced Linux. Kekurangannya yaitu tidak sestabil Debian atau Slackware untuk server. Terus, tidak semudah dan semutakhir SUSE atau Mandrake untuk penggunaan desktop. Yang ketiga, Fedora ada distribusi untuk keperluan umum. Yang keempat, multimedia yang kurang secara default tidak dapat memutar format Windows Media, MP3, atau DVD. Yang keempat, yaitu ada DSpace atau DuraSpace. DSpace merupakan software open source gratis yang dikembangkan oleh Massachusetts Institute of Technology atau MIT dengan Hewlett-Packard Company atau HP pada tahun 2002. DSpace menyajikan kebutuhan spesifik sebagai sistem arsip digital yang berfokus pada penyimpanan, akses, dan pelestarian konten digital jangka panjang. DSpace ini merupakan aplikasi open source dengan lisensi BSD atau Berkeley Software Distribution yang dikembangkan dengan tujuan untuk digunakan dalam mengelola konten digital atau digital repository. Standar metadata yang digunakan oleh DSpace ini adalah Dublin Core, sehingga dapat digunakan untuk pertukaran metadata secara otomatis. Berikut ini adalah kekurangan serta kelebihan dari aplikasi DSpace. Yang kelebihannya yaitu yang pertama, komunitas pengguna dan pengembang terbesar di seluruh dunia. Yang kedua, perangkat lunak open source gratis. Yang ketiga, dapat disesuaikan sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan. Yang keempat, digunakan oleh institusi pendidikan, pemerintahan, swasta, maupun komersial. Yang kelima, bisa dipasang lintas platform Linux, Mac OS X, atau Windows. Yang keenam, dapat mengatur dan melestarikan semua jenis konten digital. Adapun kekurangannya yaitu yang pertama, membutuhkan teknis tingkat tinggi untuk melakukan modifikasi serta kustomisasi. Yang kedua, pilihan bahasanya hanya sedikit, hanya tersedia dengan 20 bahasa. Saya akan menjelaskan Omeka. Omeka merupakan aplikasi yang digunakan untuk membangun website publikasi berbasis open source. Web publikasi yang dibangun menggunakan Omeka merupakan web publikasi yang berisi hal-hal serius seperti karya ilmiah dan informasi digital lainnya yang memiliki fungsi edukasi dan informasi.
Omeka bekerja dengan konsep web content management, manajemen koleksi, dan sistem pengarsipan koleksi digital. Ketiga konsep tersebut merupakan ekosistem teknologi yang membentuk Omeka sebagai salah satu aplikasi web publikasi digital. Dengan menggunakan Omeka, pengguna dapat membangun sebuah web layaknya menggunakan content management system seperti WordPress, Joomla, dan Drupal. Aplikasi ini disediakan dalam dua versi, yaitu versi instalasi offline dan dapat diunduh di www.omeka.org. Dan versi instalasinya dapat dilakukan secara online dengan mengakses web www.omeka.net. Omeka juga dibangun dengan menggunakan berbagai aplikasi open source. Berbagai aplikasi open source yang digunakan untuk membangun Omeka antara lain sistem operasi Linux, Apache sebagai web server, MySQL sebagai aplikasi database, dan bahasa pemrograman PHP. Omeka dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi pengelola informasi digital dan pembangunan repository seperti Fedora, Greenstone, Ganesha Digital Library, ePrint, dan DSpace. Bagi pengelola arsip Omeka juga dapat dimanfaatkan sebagai aplikasi pengelola arsip digital seperti OpenDocument. Selanjutnya, fasilitas yang tersedia di Omeka untuk mengelola arsip digital antara lain: 1. Fasilitas manajemen arsip digital, 2. Kegiatan publikasi kegiatan pameran, 3. Membuat halaman web, 4. Mendukung konsep web 2.0. Selanjutnya, saya akan menjelaskan soal Greenstone Digital Library Software. Greenstone Digital Library Software atau disingkat sebagai GSDLS adalah suatu software bersifat open source yang dapat digunakan untuk pengembangan layanan perpustakaan digital. Software ini dikembangkan melalui proyek pengembangan perpustakaan digital New Zealand atau New Zealand Digital Library Project di bawah koordinasi Ian H. Whitten dari University of Waikato, New Zealand tahun 2004. Greenstone Digital Library Software dapat digunakan untuk mengelola layanan perpustakaan digital. Yang dimaksud dengan perpustakaan digital di sini adalah suatu perpustakaan yang mengelola dan memberikan layanan full text dalam bentuk digital. Program ini dapat diinstal dan dijalankan pada komputer sistem scan-alone. Greenstone sangat sistem jaringan internet atau internet. Greenstone sangat mudah diinstal, dijalankan, dan tampilannya dapat diubah sesuai kebutuhan dengan menggunakan teks HTML dan JavaScript. Fitur-fitur utama dari Greenstone Digital Library Software adalah: 1. Berbasis web dan dapat diakses menggunakan browser standar, misalnya Internet Explorer, Netscape, Opera, Mozilla, dan sebagainya. 2. Dapat menelusur secara teks lengkap, full text retrieval, atau berdasarkan luas-luas. Mampu membuat struktur akses secara otomatis. Terus keempat, dapat mengelola koleksi dalam berbagai format, teks, gambar, video, audio, dan dalam beragam bahasa serta mengampilannya sesuai tampilan bahasa itu, misalnya untuk bahasa Arab, Jepang, atau Cina. 5. Menggunakan sistem kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan data. Terus 6. Menggunakan sistem kompresi untuk menghemat ruang penyimpanan data. 7. Disediakan fungsi-fungsi bagi administrator sistem. 8. Yang koleksi yang dikelola dapat terdistribusi di beberapa komputer server. 9. Tersedia plugins untuk program tambahan. 10. Bekerja dalam lingkungan Windows atau Linux.
11 halaman web dapat diubah sesuai kebutuhan seperti disebutkan di depan. Semua fitur software ini dapat diperoleh secara gratis dari internet. Di sini Greenstone dapat diunduh atau di-download dari website www.nzdl.org atau dari www.greenstone.org. Ada versi untuk Windows, versi Linux atau Mac. Program ini dapat diinstal dan dijalankan pada komputer sistem standalone, sistem jaringan internet atau internet. Kesimpulannya, perpustakaan digital memungkinkan para pemustaka untuk mengakses bahan pustaka dimanapun dan kapanpun. Perpustakaan digital yang semakin berkembang juga berkesinambungan dengan perkembangan software manajemen perpustakaan digital yang ada. Kemudahan dalam pengimplementasian software perpustakaan digital membuat pustakawan untuk mulai mengembangkan perpustakaannya ke arah digital, sehingga meningkatkan aksesibilitas dan meningkatkan minat baca masyarakat. Sekian presentasi kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.